karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir-akhir ini kita seringkali mendapatkan sebuah berita yang begitu menyedihkan, begitu membuat hati kita tercengang, dan juga membuat kita sebagai seseorang yang memiliki iman merasa sedih sekali, yakni berita tentang perzinahan. Bahkan dalam waktu dekat ini kita sudah mendengarkan berita tentang seorang guru yang bahkan guru agama, ya'udzubillah, guru dalam seinstitusi agama yang melakukan perzinahan atau perbuatan asusila terhadap muridnya. Na'udzubillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak kalah berita yang sangat menggemparkan, seorang ibu yang tega merekam anak perempuannya berbuat asusila dengan pasangan yang belum halal, hanya sekedar untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang tidak seberapa. Bersama saya Rahmat Bayu Ramadan yang insya Allah akan menemani sahabat Aklis TV dalam membahas fenomena dan tragedi-tragedi ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah kedatangan sosok yang tentunya kita sudah sangat kenal, kita sudah sering mendengarkan kajian-kajiannya, yang kita sering sekali mendengarkan ceramah-ceramahnya di sosial media, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Umar Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabarnya Masya baik. Allah, alhamdulillah. Sahabat Aklis TV, Ustadz Umar Mita ini juga salah satu wali murid dari sekolah kita tercinta Akal Islamic School, betul Ustadz ya? Insya Allah kami diberikan kesempatan untuk bertemu. Kami tadi mohon waktu sebentar untuk membahas fenomena yang betul-betul menurut saya fenomena yang sangat-sangat menyeramkan ya Ustadz ya. Betul, Ustadz. Jadi mungkin izin antum Ustadz untuk memberikan sedikit pandangan tentang fenomena ini. Tafadhol ya Ustadz. Yang pertama, saya sebelum menyampaikan beberapa hal yang menjadi sebuah perenungan, refleksi dan juga sebuah insight untuk kita bersama Ustadz, karena kekhawatiran antum, rasa cemas dan kesedihan itu sebenarnya frekuensinya sama dirasakan oleh setiap orang tua. Tapi sebelumnya saya menyampaikan semoga antum, para guru, para asatidz di pondok pesantren manapun yang menjadi benteng terakhir dalam pendidikan, senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, diberikan pertolongan. Karena sesungguhnya menjadi seorang guru itu bukan hal yang biasa, tetapi menjadi guru itu merupakan hal yang mulia. Kadang ustadz itu bisa mendidik umat, tapi belum tentu bisa mendidik satu orang. Makanya semoga antum dan para asatidzah yang lainnya diberikan oleh Allah kekuatan dan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Kita bicara tentang zina. Kalau kita bicara tentang masalah ini, tentunya ini menjadi sebuah beban yang berat di dalam pendidikan Ustadz. Dan menurut saya ini merupakan akibat dari sebuah sistem pendidikan yang selama ini mungkin sudah melenceng dari tuntunan kitabullah dan sunnah, sehingga akhirnya satu persatu dari apa yang kita temukan yang membuat kita geleng-geleng kepala dan mengernyitkan dahi itu terjadi. Dan ini kayak bom waktu sebenarnya dari perjalanan panjang ketika sudah banyak yang melenceng dari ketentuan dari kitabullah dan sunnah. Makanya bicara tentang perzinahan ini, Masya Allah ya, saya begitu miris gitu melihat sebuah perzinahan. Karena di dalam kaidah perzinahan itu begini Ustadz, kalau ada seseorang yang melakukan zina ketika usianya tidak lagi muda dan dia sudah mendekati masa rentanya, maka tinggal menunggu waktu kasus perzinahan anak-anak kecil di bawah umur itu akan juga mencuat. Karena dua titik ekstrim itu saling menarik. Kalau ada anak kecil sudah berzina, nunggu waktu biasanya orang tuanya akan berzina, dan selalu dimulai dari orang tua dulu. Makanya ketika kita mendapati berbagai macam kasus yang ada orang tua yang berzina, yang ketika mereka harusnya mengingat kematian, harusnya mereka mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan alam barzakh. Kalau terungkap perzinahan itu, maka berarti menunggu waktu.
titik ekstrim ini akan menarik titik ekstrim, bahwasanya anak-anak kecil akan betul-betul di permukaan mereka melakukan tindakan ekstrim di dalam perzinahan. Ini yang penting untuk kita mengerti. Tapi disinilah kita akhirnya paham bahwasanya salah satu kurikulum yang harus selalu kita mengerti dengan baik itu adalah bahwasanya hari ini kita fokus pendidikan itu bukan hanya mengasah otak, mengasah akal, tapi fokusnya kita adalah bagaimana kita membentengi anak kita dengan pendekatan yang baik, dengan komunikasi yang intens, dan bagaimana kita merangkul mereka dengan rasa hangat supaya ini bisa menjadi sebuah obat dan proteksi anak-anak kita dari perzinahan. Karena perzinahan itu pasti punya sebab, Ustaz. Iya, betul. Jangan hanya fokus kepada zinanya, tetapi kita harus melihat kepada sebab-sebab yang tidak terkondisikan sampai akhirnya terjadilah sebuah perilaku zina yang hari ini sebagaimana permukaan air es, permukaan gunung es yang nampak tidak menggambarkan bagaimana yang ada di bawahnya. Maka di antara hal yang kita harus mengerti kalau kita menyadari adalah tidaklah perzinahan itu muncul kecuali yang paling basic itu adalah karena kurangnya komunikasi antara seorang bapak dengan anak-anaknya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Karena ketika kita mendapatkan ada seorang anak, mereka tangkinya kasih sayang kosong, lalu mereka tidak bisa menyampaikan kepada orang tua bagaimana biologisnya itu sudah mendesak-desak dan mendorong-dorong dia di dalam kehidupan. Ditambah seorang perempuan yang juga love language-nya, tangki kasih sayangnya kosong karena dia jarang mendapatkan kalimat-kalimat penguat dari bapaknya, tidak pernah mendapatkan curahan kasih sayang dari bapaknya, menjadikan wanita ini berkebutuhan besar kepada kasih sayang. Sehingga akhirnya ketika tidak mendapatkan di rumah, yang dilakukan olehnya adalah mencari di luar rumah. Sehingga ketika ada laki-laki musang berbulu domba, bermodal dengan kalimat sapaan, bermodal dengan gift, mungkin dia diberikan hadiah, dia sudah merasa diratukan oleh laki-laki itu. Dan ketika perempuan sudah merasa diratukan, karena perempuan itu selalu lemah di dalam perasaan, maka satu persatu akan diberikan secara cuma-cuma kepada laki-laki itu. Ya. Makanya akhirnya walaupun kalau kita bicara tentang sebab perzinahan itu banyak sekali, Ustaz, dan tentunya pada kesempatan terbatas ini saya tidak bisa menyampaikan semuanya, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjadi seorang bapak yang hadir, bukan hanya secara fisik, tapi hadir di dalam hati, jiwa, dan pikiran anak kita. Sehingga ketika apapun yang terjadi pada kehidupan anak, anak itu punya tempat dan saluran untuk membuang apa yang dia rasakan, dan yang paling tepat itu adalah seorang bapak. Karena terkadang seorang ibu dengan kasih sayangnya dan perasaannya terkadang tidak bisa menyikapi dengan bijak. Tapi seorang bapak itu diberikan oleh Allah intuisi bagaimana dia bisa menyikapi itu. Makanya kita melihat profilnya seorang Yusuf ketika beliau bermimpi yang diceritakan kepada bapaknya. Bahkan sebagian ahli tafsir itu mengatakan ketika Nabi Yusuf itu akan digoda berzina, ya, lalu Allah mengabadikan kisah itu dan momen itu, laula an burhana rabbihi, itu kalau bukan karena melihat tanda Robnya maka pasti Yusuf itu berzina, gitu loh. Apa yang dilihat dari tanda Robnya itu? Para ahli tafsir itu sebagian mengatakan Nabi Yusuf melihat bapaknya Nabi Yakub. Jadi ketika dia digoda, perempuan itu sudah membuka sebagian auratnya kepada Yusuf, dan perempuan itu bukan perempuan biasa gitu. Maka yang teringat itu adalah bapaknya Yakub. Artinya bahwasanya ternyata kehadiran seorang bapak itu luar biasa, sedahsyat itu impactnya. Sehingga seorang Yusuf, anak yang di hadapannya sudah ada segunung kenikmatan semu yang haram, yang sifatnya instan tapi sangat menggoda sekali, itu bisa padam disebabkan ketika dia melihat bapaknya. Sebagaimana perempuan, ketika perempuan itu dia mendapatkan surplus kasih sayang dari bapaknya, maka dia tidak akan mempan digoda dengan hanya kalimat sapaan, hanya digoda dengan coklat, hanya digoda dengan makan mie, hanya digoda dengan makan Jepang di pinggir jalan. Tidak akan mempan. Karena apa? Tangki kasih sayangnya sudah penuh, sehingga standarnya dia untuk mendapatkan untuk takluk kepada laki-laki itu tinggi sekali, karena dia sudah dapat apa yang dia butuhkan lewat bapaknya. Maka inilah yang menjadi penting, bahwasanya keberadaan seorang bapak di dalam rumah tangga itu sangat menentukan. Makanya maaf, ikan itu busuk itu selalu dari kepala. Nggak ada ikan itu busuk dari ekor, dari perut, nggak ada. Ikan selalu busuk dari arah kepala. Artinya dalam keluarga kerusakannya itu selalu dimulai dari kepala.
Makanya fenomena ini menjadikan kita harus mengevaluasi sedekat apa sih kita sama anak laki-laki kita sampai dia bisa menceritakan tentang masalah hasrat biologisnya. Sedekat apa kita dengan anak perempuan kita dan seberapa besar kita mengisi tangki kasih sayangnya. Karena ini hal basic ya, yang terkadang justru akan menjadi salah satu benteng untuk menjaga anak kita dari perzinahan. Ada anak laki-laki, dia disayang sama bapaknya, dia tahu bapaknya berkorban untuknya. Mungkin ketika dia membuka kancing baju seorang perempuan, dia berpikir 1000 kali bagaimana bapaknya itu telah bersusah payah mendidik dia. Gambaran itulah yang nanti sebagaimana gambaran Yusuf ketika melihat Nabi Yakub. Itu kan indah sekali ya, Ustaz. Yang mana mungkin hari ini banyak orang tidak tahu kalau yang menggagalkan Nabi Yusuf ketika berzina itu karena dia melihat bapaknya sebenarnya. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya sosok laki-laki sebagai seorang suami dan sosok laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga yang hadir secara fisik, pikiran kepada anaknya itu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa untuk dinego oleh apapun. Ini yang penting sekali. Ya, Masya Allah Ustadz. Akhirnya Bapak ya, ini salah satu yang betul-betul perannya begitu besar. Dan alhamdulillah saya juga seorang bapak ya, biarpun anak saya masih belum 1 tahun, tapi di Aklis saya merupakan bapak untuk seluruh murid, sehingga rasanya ini menjadi tamparan kita semua untuk para guru, di mana kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana psikologis anak-anak, psikologis para murid, yang pada akhirnya kita bisa mengerti betapa anak-anak itu membutuhkan sosok ayah. Itu Ustaz. Nah, kemudian kira-kira seperti apa Ustaz kalau kita melihat zaman sekarang ya, orang tua yang sudah disibukkan dengan berbagai macam hal, kadang-kadang ya ada yang sibuk dengan HP-nya dan pekerjaannya. Nah, ini antara keluarga ya, anak dan orang tua, begitu juga di sekolah, guru dan juga murid ya. Biarpun di Aklis sendiri alhamdulillah kita sudah memiliki berbagai macam sistem untuk menjaga akhlak dan juga psikologis mereka, tetapi nampaknya kami perlu siraman dan juga sentuhan dari antum, yakni bagaimana sih supaya orang tua ini bisa menjadikan anaknya sebagai tempat, maksud saya anaknya ini dia bisa menjadikan orang tuanya tempat untuk mengajukan segala hal. Seperti yang antum tadi sampaikan bahwa anaknya menceritakan tentang seks, kadang-kadang sebagian orang tua itu merasa itu adalah hal yang tabu dan juga aneh, canggung ya. Tetapi menurut saya ini justru bentuk dari keterbukaan, sehingga anak-anak tidak menceritakan atau mencari pelampiasan kepada yang lain. Silakan Ustaz. Sebenarnya sih apapun itu Ustaz, kita bermula dari sebuah komitmen ya, menjadi seorang bapak itu, menjadi bapak itu banyak taubat Ustaz. Iya, insyaallah. Makanya ada sebuah doa yang sangat indah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ketika ada orang tua berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan yang menurun kepadaku dan menurun kepada keturunanku, yang paling mengagumkan dan membuat kita terkaget serta terpesona dalam ayat itu adalah kalimat setelahnya itu inni tubtu ilaika, saya tobat ya Allah. Jadi kalau doa ini dibaca seorang bapak, itu dimulai dari komitmen saya tobat. Kenapa kalimat setelahnya itu, setelah meminta kebaikan untuk anak itu, kalimat setelahnya itu saya tobat? Bukan saya sholat, saya puasa, saya sedekah, saya umroh, enggak. Ini tuh betul. Karena memang segala sesuatu dimulai dari orang tua yang harus tobat, meminta maaf sama Allah, meminta maaf sama anak atas segala macam kekurangan. Karena hari ini bukan kurangnya laki-laki menjadi seorang bapak, tapi yang menjadi kurang itu adalah kurangnya laki-laki mengilmui perannya sebagai seorang bapak. Makanya kita tobat Ustaz. Makanya kalimat pertama kali setelah kita minta kebaikan sama anak itu, kalimat pertamanya harus tobat dulu. Karena kalau orang tua masih tidak mau menyadari kekurangan, hanya cenderung menyalahkan, hanya menjadikan anak itu kambing hitam atas apa yang terjadi, ya tidak akan terjadi sebuah kebaikan. Makanya jangan pernah menjadi orang tua yang selalu merasa benar 100%, jangan.
Kalau bahasa sosial media jangan ya dik gitu. Masya Karena Allah. sesungguhnya itu tidak perlu terjadi. Makanya tolong direnungkan surat Al-Ahqaf 15 bahwasanya Allah menyampaikan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, berikan kebaikan kepadaku dan kepada keturunanku dan saya bertobat. Berarti mendapatkan kebaikan untuk orang tua itu dimulai dari orang tua yang bertobat. Mendapatkan kebaikan yang mengalir kepada anak dimulai dari orang tua yang bertobat. Masya Allah, Ustaz. Rasanya ini menjadi sesuatu yang sangat menenangkan kita semua, bahwa kita orang tua, dewan guru, musrif ya, dimanapun kita berada, yang paling pertama adalah taubat seperti yang tadi Ustadz Umar Mita sampaikan. Tentunya ini sesuatu yang bisa kita implementasikan ya, kita bisa mulai dari detik ini. Kemudian Ustadz, ini mungkin sedikit ya karena waktu kita terbatas. Mungkin banyak dari para pemirsa yang belum tahu tentang sekolah kita, tentang Aklis. Nah, antum sendiri merupakan salah satu wali murid dari sekolah Tajabur Quran Aql Islamic School atau biasa kita panggil Aklis. Nah, mungkin supaya teman-teman atau pemirsa tahu nih, kira-kira apa sih yang membuat Ustadz ini memilih Aklis untuk menyekolahkan anaknya di Aklis, karena tentu kami sebagai manusia biasa, dan Aklis ini juga merupakan lembaga yang sebenarnya belum begitu lama berdiri Ustadz ya. Aklis, sekolah yang didirikan oleh Kiai kita Ustadz Bahtiar Nasir, ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, perbaikan. Nah, mungkin apa sih yang membuat Ustadz bersedia mengirim anaknya untuk sekolah di Aklis? Silakan Ustaz. Ya, salah satu di antara pertimbangan adalah ya karena mengetahui insya Allah para asatidnya adalah orang-orang yang berkhidmah kepada agama Allah. Amin ya Allah. Yang tentunya saya berhusnudon para asatidnya itu juga bukan untuk mengejar kekayaan di sekolah Amin ini, ya karena memang sekolah ini yang saya tahu bukan sekolah yang mengejar profit dan margin yang besar. Itu merupakan salah satu hal basic ya yang diperlukan dan dibutuhkan dalam pendidikan. Kalau sekolah-sekolah itu sudah tidak lagi mengejar profit, tidak mengejar margin, dan betul-betul ingin untuk meneruskan estafet kaderisasi, menurut saya itu adalah salah satu sekolah yang layak untuk dijadikan pilihan dan opsi di dalam menitipkan anak-anak kita. Dan itulah salah satu opsi kami ketika menitipkan Aklis, menitipkan anak kami di Aklis, yaitu Muhammad. Insyaallah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga Ananda tetap menjadi Ananda yang Masya Allah luar biasa Ustaz, dan dapat mewujudkan cita-citanya di Aklis. Dan yang terakhir, sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiron kepada antum yang telah bersedia meluangkan waktunya di waktu yang sempit ini, karena saya tahu antum begitu padat, setelah ini juga akan menghadiri graduation Ustaz ya. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mendapatkan berkah dari apa yang kita bicarakan, dan tentunya yang terakhir kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Umar Mita, dan saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang telah menyaksikan tayangan ini. Rasanya saya cukupkan pada saat ini saja Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat berdialog lagi di lain waktu dengan topik-topik yang tentunya tadi saja pasti masih banyak sekali yang harus kita bahas. Mudah-mudahan menjadi insight untuk kita semua. Saya Rahmat Dwi Ramadan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.